Untuk apa bayar pengacara? Hanya untuk mengadili warga sendiri. Untuk menghukum atau menjarakan warga sendiri. Gak usah. Untuk yang mulia Presiden Jokowi. Begini Pak. Sederhana sebetulnya Pak. Mari sekali lagi dan segala kerendahan hati. Rakyat bangsa ini mengharapkan Bapak cukup bicara satu hal. Tunjukkan ijazahnya. Oh ini ijazah saya yang asli itu. Jadi selesaikan. Jadi tidak gaduh di publik. Yang lain Pak. Janganlah sewa pengacara. Untuk apa bayar pengacara? Hanya untuk mengadili warga sendiri. Untuk menghukum atau menjarakan warga sendiri. Gak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, kontroversi ijazah Pak Jokowi, apakah palsu atau asli? Ini kita akan menayangkan sebuah pernyataan dari para penggugat dan merasa yakin bahwa itu adalah sebuah diada-adakan karena sampai sejauh ini versi aslinya belum ditunjukkan di publik ataupun di media. Dan seperti apa selanjutnya langsung saja kita dengarkan berikut ini. Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Kami membentuk angket. Tolong hadirkan ijazah yang aslinya. Biar rakyat tahu ada nggak ijazah aslinya. Nah, inquiry right itu tidak dilakukan. Tapi kan oleh rektor DPR. begitu Begitu. sudah mengatakan bahwa itu asli. Rektornya Ya sama orang dari daerah tertentu mengatakan ini asli kata yang jual. Sebelum kita berbicara mengenai apakah rakyat berhak untuk mengetahui asli atau tidaknya ijazah Jokowi dan apa akibatnya kalau seandainya memang ijazah itu palsu. Kita masuk ke sebuah kepalsuan dulu. Yang sangat fenomenal sebenarnya kepalsuan itu adalah sulap. Coba perhatikan huruf-huruf di kata-kata sulap tersebut. S-U-L-A-P. Palsu. Nah, kepalsuan. Di situ kalau kepalsuan ada penipuan. Seorang pesulap betul-betul dihormati, betul-betul dihargai kalau dia berhasil menipu penonton. Padahal kita tahu penonton itu pasti tipu-tipuan saja, tapi kok dihargai begitu besar pesulap tersebut. Dan apa efeknya kalau pesulap itu diketahui kepalsuannya? Penonton kan sudah tahu. Tapi terus dulu kita berlanjut. Apakah kita berhak sebagai rakyat mengetahui palsu atau aslinya ijazah palsu Jokowi, ijazahnya Jokowi tersebut? Begitu Pak Jokowi itu menjadi presiden, kemudian 2 kali berturut-turut, kemudian anaknya menjadi wapres, sebenarnya kita tidak berhak menentukan apakah Jokowi mempunyai ijazah palsu atau asli. Tidak ada perlunya sebenarnya. Presiden-presiden kita sebelumnya bahkan ada yang mungkin sampai SMA saja. Kan tidak masalah sebenarnya. Tapi yang dipermasalahkan oleh rakyat kita ini karena diumumkannya, dideklarasikan sendiri oleh Pak Jokowi bahwasanya dia tamatan UGM. Dan itu yang dipermasalahkan karena dideklarasikan. Kita tahu, Firaun dulu pernah juga menipu rakyat Mesir dengan mendeklarasikan dirinya Tuhan. Tuhan kok bisa mati di Laut Merah, kan begitu. Kemudian Zamrud juga mengatakan, mendeklarasikan dirinya Tuhan. Yang dibantah oleh Ibrahim, dibuktikan oleh Ibrahim. Palsu, Tuhan-Tuhan palsu seperti Firaun dan Namrud. Kan sesimpel itu. Apalagi kalau saya berpendapat Pak Jokowi harus membuktikan ijazahnya asli atau palsu. Itu harus dikemukakannya karena udah terlanjur ada korban masuk penjara gara-gara itu. Yang konotasinya arah masalah ijazah palsu ini juga. Dan rakyat menjadi heboh dibikinnya. Bukankah Pak Jokowi itu adalah bekas presiden yang sekarang menjadi rakyat biasa, yang seharusnya juga patuh kepada hukum. Kalau dipanggil pengadilan untuk menyelesaikan masalah palsu dan tidak palsu itu, dia harus datang sebetul-betulnya. Begitu Pak Jokowi tidak datang, kemudian banyak yang membela Pak Jokowi seperti teman-temannya. Bahkan UGM sendiri pun mengatakan asli. Padahal ada yang penyelidikan lain seperti Rismond yang menentukan kalau seandainya memang asli pernah dulu menjalani tes, menjalani ujian akhir segala macam, kemudian tentu harus ada KKN, di mana KKN-nya, kemudian administrasinya kok begini macam-macam kan. Dan ini harus dijelaskan oleh Pak Jokowi karena dia bekas presiden yang mendeklarasikan dirinya tamatan UGM. Sesimpel itu sebenarnya. Dan apa yang terjadi kalau seandainya ijazah
Pak Jokowi ini palsu. Tak ada sebenarnya. Gak ada masalah. Oh, dia akan dipecat menjadi presiden. Toh dia sudah bukan presiden lagi. Sekarang mantan presiden. Nggak akan ada lagi dikatakan, oh presiden itu batal menjadi, Pak Jokowi itu batal menjadi presiden. Toh sudah terjadi. Nggak ada masalah lagi. Artinya kalau memang ijazahnya palsu, pertunjukan sulapnya kan sudah selesai. Apalagi sekarang Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden dikawal oleh ratusan polisi. Datang ke pengadilan aman-aman saja kok. Apalagi. Wah, anak Pak Jokowi, Gibran, menjadi wakil presiden sudah sangat aman. Kalaupun dikatakan diakuinya di pengadilan, oh memang ijazah saya palsu. Seperti para pesulap, rakyat pun sudah tahu. Misalnya, kalau saya tidak berharap begitu. Pak Jokowi datang ke pengadilan, kemudian menyerahkan ini bukti-buktinya kok. Menempatkan dirinya sebagai warga negara yang taat hukum, karena disuruh hukum untuk datang ke pengadilan, dia datang ke pengadilan. Pertanyaannya, kenapa dari dulu-dulu sebagai presiden, apalagi sebagai rakyat sekarang, kok tidak pernah mau Pak Jokowi membawa ijazah aslinya ke pengadilan begitu kan, menunjukkan ke masyarakat, menunjukkan ke umum, ini kok asli kok. Atau seperti pesulap, satu-satunya yang membuat seorang pesulap itu hancur namanya adalah diketahui oleh penonton triknya. Penonton tak tahu triknya, tapi mengerti bahwasanya mereka ditipu oleh pesulap yang sekarang diinginkan oleh masyarakat. Apakah seperti itu? Masyarakat ingin tahu kalau benar-benar ini trik sulap. Penonton ingin tahu bagaimana sih triknya Pak Jokowi ini bisa menjadikan asli tapi palsu tersebut. Bagaimana trik sulapnya Pak Jokowi? Kan begitu. Tapi saya berharap dan berharap bahwasanya ijazah Pak Jokowi ini asli. Tapi ya, kalau pesulap kan yang paling menghancurkan dia ketahuan triknya. Begitu ya. Satu foto dipakai buat ijazah SMA, buku nikah, dan ijazah S1. Ajaib. Memang ajaib ini Mulyono nih. Seharusnya ini sangat simpel untuk mengakhiri polemik dan kontroversi terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Cukup dibuktikan, menunjukkan aslinya di media atau di publik. Saya rasa mereka yang menggugat sampai hari ini akan menerima dan akan mengakhiri gugatan mereka di pengadilan, dan ini juga akan membersihkan nama Pak Jokowi dalam konteks ini dan juga pihak kampus UGM. Meskipun kita sudah mendengarkan sebuah klarifikasi dari pihak UGM itu bahwa Pak Jokowi benar-benar asli alumni UGM dan ijazahnya, arsipnya kini sudah hilang, dan tapi publik tidak semudah itu percaya. Dan Pak Jokowi juga sudah didampingi oleh pengacara untuk membuktikan bahwa ijazahnya itu asli, dan ini bisa berujung nantinya semakin panjang. Dan sekali lagi sebenarnya hal mudah langsung menunjukkan ijazah aslinya. Polemik dan kontroversi ini seketika akan hilang, dan yang merugikan secara jangka panjang juga ya adalah Pak Jokowi itu, karena akan menjadi sandera ke depannya oleh pihak-pihak yang punya kepentingan politik berseberangan dengan Pak Jokowi. Karena jika ini tidak dikelirkan, maka sampai kapanpun berita-berita terkait kepalsuan ijazah Pak Jokowi ini akan terus dimunculkan di publik, dan itu tidak hanya merugikan bagi citra Pak Jokowi sendiri sebagai mantan wali kota Solo dan juga presiden Indonesia 2 periode, tapi juga kedepannya anak-anaknya akan ikut terseret dan tercoreng jika ini tidak segera dikelirkan sekarang ini. Dan kita sebagai publik dan rakyat biasa hanya bisa menyimak dan membaca berita-berita yang bertebaran dari berbagai media. Kesimpulannya nanti seperti apa akhir dari polemik ini, kita tunggu hasilnya. Apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Ya, nanti pengadilan akan menjadi menunjukkan keadilannya, jawabannya kepada kita, kepada publik, khususnya kepada para penggugat. Sekian, terima kasih.